Kita perlu pahami apa hikmahnya ada hari akhir. Yang pertama adalah kamalul uluhiyah, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya kudrat iradat. Kedua, tentang adanya kebangkitan ini tidak mustahil. Kalaulah manusia itu sesudah kematian tidak ada kebangkitan dari kubur, tidak ada negeri lagi untuk balasan daripada ibadah yang dia kerjakan di dunia, kejahatan yang dia lakukan di dunia, maka Allah menciptakan manusia sebatas hidup dan mati saja tanpa ada balasan apa-apa, merupakan kesia-siaan. Ketiga, mengapa penting ada hari akhir? Hari untuk tidak menyamakan. Apakah dikira orang yang tukang membuat kemaksiatan akan ditempatkan sama dengan orang beriman dan beramal soleh? Dan terakhir, kenapa ada hari kemudian di mana Allah menyatakan keadilan seadil-adilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa min dhalika al-yawmul akhiru. Setengah daripada yang demikian itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya hari kemudian. Wa awwaluhul mautu, adapun permulaan hari akhir itu adalah kematian. Halaman berapa? 56. Wa akhiruhu dukhulu ahlin narin nara, adapun terakhirnya yaitu masuknya ahli neraka ke neraka, wa ahlil jannatil jannata, dan ahli surga ke surga. Fayajibul imanu bihi wa bimastamala alaihi, maka wajiblah oleh beriman kepada hari kemudian dan kepada apa-apa yang terkandung hari kemudian, yang terkandung oleh apa-apa atas hari kemudian. Min so'alil malakaini, segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Tentang hari kiamat, min so'alil malakaini nanti. Saudara-saudara sekalian yang mulia, rukun iman yang kelima adalah percaya adanya hari kiamat. Bilalah kita menyatakan, berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Bila kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah, konsekuensinya kita percaya terhadap apa saja yang disampaikan
oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya tentang hari kemudian. Sehingga iman terhadap hari akhir atau hari kiamat adalah cabang dari keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa itu hari kemudian? Saudara, hari kemudian itu atau kiamat itu, hari akhirat itu adalah hari yang penuh dengan huru-hara, yang penuh dengan hal-hal yang mengerikan, menyeramkan. Sebab bila datang itu kiamat, rambut hitam juga berubah menjadi ubanan. Ibu hamil enggak berasa bayinya berojol, jatuh di jalanan kagak sadar. Saking apanya? Saking apanya? Saking seremnya, saking bingungnya. Bingung bila terjadi banjir besar, kita gendong bantal, perasaan gendong anak, ternyata yang digendong bantal. Saking bingungnya. Itulah hari akhir. Al-Quran pada surat Al-Hajj berbicara ini, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Pada hari itu perempuan yang menyusui, bayinya ketinggalan gak sadar yang digendong bantal. Pikirannya bayi, saking bingung. Stres, tingkat dewa. Dewa tuh berapa ya? Saya gak paham. Begitu orang-orang. Perempuan hamil melahirkan anaknya gak berasa. Tahu-tahu perutnya kosong, anaknya jatuh. Sakitnya melahirkan dengan hiruk pikuknya masih ringanan sakit melahirkan, enggak sadar dia. Orang-orang kayak orang mabok, jadi bingung. Yang di laut pada lari ke gunung dipikir selamat karena di laut terjadi tsunami. Yang di gunung lari ke laut, dipikir di laut aman karena gunung pada meletus. Orang bingung. Itulah gambaran hari akhir. Hari akhir ini, saudara, harus kita fahami. Kenapa ada hari kemudian? Begitu pertanyaannya. Yang Al-Quran mengata wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa kiamat itu pasti datang, tidak ragu lagi. Kenapa tuh harus ada hari akhir? Kita fahami. Yang pertama, kita maklumi bersama bahwa manusia adalah makhluk yang mulia di mata Allah. Walaqad karramna bani Adam. Manusia diberikan akal oleh Allah dengan penciptaan yang sempurna oleh Allah.
Itu manusia. Diberikan nikmat-nikmat oleh Allah yang tidak terhingga jumlahnya. Karena manusia dikirim ke bumi ini untuk menjadi pengelola bumi. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan semesta ini semuanya tunduk sama ketentuan-ketentuan Allah. Manusia karena diberikan akal oleh Allah di dunia ini bukan sekedar diberi fasilitas hidup, makannya dia, minumnya dia, diberikan siang dan malam. Coba kalau saudara siang mulu sama bos di kantor kagak boleh pulang, sedali ngajarnya masih siang, begitu. Benar nggak? Iya, karena ada malam kudu pulang sebelum malam. Ini semua nikmat dari Allah, dan manusia dikasih tugas oleh Allah di dunia dengan tugas mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia disuruh mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena manusia dikasih akal oleh Allah, manusia diberikan kebebasan oleh Allah. Mau nurutkah? Mau tidakkah? Silakan, semuanya mengandung resiko. Semuanya. Anda nurut, ada resikonya. Enggak nurut, ada resikonya. Artinya ada balasannya. Yang kau tanam, itulah yang kau petik. Itu manusia. Sehingga manusia di dunia ini adalah lapangan kebebasan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun harus sadar bahwa manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena dunia negeri ujian, negeri bercocok tanam, bukan dunia negeri panen. Kalau saudara sekarang ini dengan wirid yang saudara baca jadi kaya, usahanya maju, seterusnya, yakini itu bukan balasan dari amal ibadah saudara, tapi bonus dari Allah. Gaji enggak layak diberikan di dunia, gaji nanti adanya di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bukan di dunia. Diberikan ganjaran Anda nanti di akhirat. Di dunia andai Anda subur, itu bonus, bukan gaji. Entar gajinya di akhirat. Karena itu Allah jelaskan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka ada hari di mana kita menuai, memanen dari ibadah yang kita kerjakan, baik ataupun buruk. Ada ganjaran, ada siksaan. Hari itu yang disebut pembalasan. Artinya pembalasan, waktunya diberikan hasil panen. Panen apa? Tergantung. Nanamnya berenuk, panennya duren, ngimpi. Nanamnya duren, nggak bakalan buahnya berenuk, mesti duren. Jadi hidup itu enak orang beriman. Maka hari itu dalam bahasa agama disebut yaumul, lihat kitabnya, yaumul
yaumul akhir. Tuh. Ini saya baru narangin wa min dzalika al yaumul akhir. Tuh baru segitu tuh sekali. Itu namanya yaumul akhir. Hari akhir. Itu adalah hari pembalasan. Hari di mana kita diberikan balasan. Kenapa disebut hari akhir? Karena hari itu terakhirnya hari. Tidak ada hari lagi sesudah itu. Siang gitu. Enggak ada malam, kagak ada. Orang disebut yaumul akhir. Kalau tadi nih, hari apa tuh tadi tuh? Sabtu. Masih ada malam. Ini malam minggu. Bener nggak? Begitu. Itu berarti Sabtu tuh bukan yaumul akhir. Masih ada yaum-yaum lagi. Ini terakhir. Udah nggak ada hari lagi. Kalau disebut yaumul akhir, limada summiya bil yaumil akhir? Li'annahu akhiru yaumin. La yauma ba'da. Udah nggak ada hari lagi. Malam aja nggak ada, apalagi siang. Karena itu saudara, kita perlu pahami apa hikmahnya ada hari akhir. Ini dulu. Yang pertama adalah kamalul uluhiyah, kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya kudrat iradat, kuasa Allah. Maka Allah mampu menciptakan hari yang malamnya kagak ada. Di mana di hari itu orang dari kubur semuanya pada bangkit, hidup lagi untuk diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada hari itu, nggak ada gunanya. Tuhan nyuruh kita ibadah, ada perintah, nggak ada larangan. Kalau nggak ada hari itu, mati adalah tidur doang. Akhirat nggak ada, lah nggak ada gunanya. Ngapain kita ibadah? Enak yang nggak ibadah. Nah, begitu. Tuhan maha sempurna sifatnya. Karena itu ada tentang hari akhir. Ada. Karena Tuhan maha sempurna. Bisa mematikan orang, bisa menghidupkan kembali orang. Sampai dikata dalam surat Yasin, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Jawabannya qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang hidupin lagi, yang nyiptain. Allah nyiptain kita, si Udin mukanya begini, si Mamat kayak begono, si Titi kayak begitu. Allah bisa nggak ada contoh? Apalagi udah ada sop kopi. Darmawan mukanya begini, begitu. Sedali mukanya begini. Udah ada contohnya. Tinggal dimasukin laga tuh filenya. Apa namanya ini nih? Apa namanya? Flash disknya. Iya. Gitu, PDF-nya lah keluar, enggak sulit lah, kagak lebih gampang begitu. Kopian lebih gampang daripada bikin pertama. Bikin pertama Allah bisa, apalagi timbang ngopi doang, lebih gampang buat Allah. Allah kuasa. Kedua, tentang adanya kebangkitan ini tidak mustahil. Kalaulah manusia itu sesudah kematian tidak ada kebangkitan dari kubur, tidak ada negeri lagi untuk balasan daripada ibadah yang dia kerjakan di dunia, kejahatan yang dia lakukan di dunia, maka Allah menciptakan manusia sebatas hidup dan mati saja tanpa ada balasan apa-apa, merupakan kesia-siaan. Lah buat apa?
Kalau cuman kita hidup di dunia doang, habis mati, udah kalau mati tuh diem, nggak diapa-apain, akhirat nggak ada lah. Buat apa kita ibadah, capek-capek, malam minggu begini, mendingan kita pergi ke puncak. Kayak orang-orang, ke Anyer kayak. Yang kadang yang pergi itu kalau ditelaah lebih dalam, dikata waras, kayak kagak waras. Begitu, dikata kagak waras, kayak waras. Coba aja orang pergi kemana? Ke puncak. Coba kita renungi bersama. Puncak itu kira-kira dingin apa kagak? Dinginnya baru apa dari zaman Ki Benen? Dari Ki Benen. Itu puncak dingin. Dia mau ke tempat dingin. Itu pakai sweater dia bawa. Coba, mau ngapain dia bawa sweater? Bawa mantel, ngapain dia? Hah? Kalau biar hangat mau Karang Tengah aja. Kalau pengen panas nggak harus ke puncak, udah buang duit, macet-macet, sewa hotel. Begitu. Kalau dia pengen panas, sampai sono mandi pakai tombol merah. Air apa tuh? Nah, kalau pengen panas mau di kampung aja. Mau ngapain? Di puncak itu pengen nyari apa? Dingin. Ya udah. Kalau pengen nyari dingin, mau ngapa kita dibikin susah-susah hidup kita? Begitu harus ke puncak-puncak kalau kita bawa mantel. Tanjung Priuk aja, Tanjung Priuk, Tanah Koja. Begitu Koja. Bener nggak? Celeduk aja celeduk. Kalau pengen panas, mau ngapa? Begitu. Kan dikata waras, rada-rada bawa mantel. Dikata rada-rada, waras. Mana yang kayak begitu tuh orangnya ngaji juga lagi. Begitu. Ngaji juga. Bener nggak? Tuh begitu. Mau ngapain dia? Kayak begitu. Orang mau umroh ditanya, itu di Arab panas nggak? Dari zaman Ki Benen. Gitu. Lu belum lahir, Arab itu daerahnya, jangan ditanya. Kalau itu mah, emang udah Allah kuasa yang kayak begitu. Jadi, kalaulah tidak ada kebangkitan dari kubur, nggak ada akhirat. Ini yang bener nih. Terus bagaimana? Sekarang didolimin, padahal bener. Terus mau ngapain? Kalau mati itu sebatas tidur enak. Kalau mati tidur enak, kita miskin, pilih mati aja. Orang tidur doang, begitu. Nyolong aja kita. Sabanari, ntar kita mati, tidur doang. Begitu. Kagak. Manusia tidak dicipta oleh Allah sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah Anda mengira bahwa kami menciptakan Anda itu main-main, lalu Anda tidak dikembalikan kepada kami? Keliru. Anda bakal dimintai pertanggungjawaban. Maka bangkitnya dari kubur, di sanalah balasan dari Allah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita bercocok tanam, yang panennya nanti di akhirat. Saudara capek ibadah, silakan. Capek ibadah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Begitu. Belum akhirat aja udah ngenakin. Kalimantan tuh ada yai namanya Abah Guru Sekumpul. Saya Zaini udah mati. Berapa hotel yang dapat duit gara-gara dia? Begitu. Begitu. Berapa itu? Berapa mobil yang dapat duit? Udah mati masih ngasih makan. Udah mati. Lah kita hidup, baru mau ngasih makan orang. Buat diri sendiri aja bingung. Ini kan di dunia baru, saudara. Jadi ada namanya kebangkitan dari kubur, itu ada. Surat Al-Fatihah menyingkat dengan Maliki Yaumiddin. Ketiga, mengapa penting ada hari akhir? Hari untuk tidak menyamakan. Bahwa manusia di dunia
Yang ibadah sama yang gak ibadah sama, dapat oksigen dari Allah. Sama di dunia, yang ibadah, yang gak ibadah dapat cahaya matahari dari Allah, dapat rezeki dari Allah. Sama di dunia. Nanti ada hari di mana manusia itu tidaklah sama kedudukannya. Di dunia dikasih sehat, padahal nggak ibadah. Jangan-jangan yang sakit mulu itu ibadahnya rajin. Begitu di dunia. Tapi nanti ada hari akan ada klasikal, akan ada pengelompokan. Am hasibal ladzina jatarahus sayiat an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat. Apakah dikira orang yang tukang membuat kemaksiatan akan ditempatkan sama dengan orang beriman dan beramal soleh? Kagak bakalan sama. Sa'ama yahkumun. Buruk sekali kesimpulan yang muncul. Dan terakhir, kenapa ada hari kemudian di mana Allah menyatakan keadilan seadil-adilnya? Di dunia seringkali orang benar gara-gara framing yang ada dituduh tidak benar. Orang benar dikata teroris. Orang jiwanya teroris dielu-elukan karena framing kehidupan dunia. Ada orang ibadahnya rajin, malah barangnya dicolong, dipalakin. Padahal ibadahnya rajin. Ada orang kagak ibadah, malah dagangannya laris. Sampai yang imannya lemah bertanya-tanya, gua kan udah baca ratib, ngapa dagangan gua begini? Ono boro ratib 5 waktu aja kagak, tapi ngapa itu dagangnya laris, punya apartemen lagi. Begitu. Gua sih tinggal di samping apartemen, garden, apa namanya? Ayo Ustaz tadi apa namanya? Apartemennya? Hah? Apa? Oh, Metro Garden. Begitu. Begitu. Oleh karena itu, saudara, ada orang yang imannya kurang kuat bertanya, gua kan udah baca Yasin, sholawat yang diajarin udah gua baca, tapi ngapa gua begini-begini aja? Ono boros sholawat. Begitu, 5 waktu aja kagak, kenapa dagangnya laris? Ini orang imannya lemah bertanya-tanya kayak begitu. Tapi saudara, keimanan pada hari kemudian merupakan keadilan ilahi. Kudu ada yang namanya yaumul akhir, hari di mana keadilan benar-benar duduk pada keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Yang salah dibalas salah, yang benar dibalas benar. Hari di mana haknya orang yang terzalimi akan diambil daripada yang berbuat lalim. Hari di mana orang salah akan diputus salah, orang benar akan diputus benar. Sebab kebanyakan orang yang terzalimi di dunia ini karena kurang pintar tanahnya dia diakui oleh orang, sertifikatnya diganti. Karena dia bisa mengerti cara-cara ngakalin. Sementara kita orang jujur, nggak paham. Akhirnya bukan tanahnya doang yang hilang, sertifikatnya hilang. Penguasaan haknya nggak ada. Sehingga orang-orang benar terzalimi,
Mungkin karena kuatnya orang zalim, pinternya tipu daya orang zalim, atau karena pinternya siasat di muka peradilan, sehingga orang kagak bener dianggap bener, yang bener dituduh tidak bener. Atau mungkin karena kurang pandainya pemerintah mengungkap tindak kriminal, sehingga menuduh yang tidak-tidak. Maka di dunia seringkali orang benar dituduh enggak benar. Orang enggak benar dielu-elukan, dipuji-puji. Meski akhirnya pas sudah turun dicela, dia juga yang nyela yang dulunya muji. Begitu, kurang ajar tuh. Begitu. Padahal kita dengerin aja, kemarin lu puji, sekarang lu celak, sebenarnya benar apa kagak itu? Begitu. Begitu. Iya dulu kan gua yang milih, begitu kata dia. Begitu. Sekarang aja kata. Ini dunia. Oleh karena itu, hari akhir mesti ada. Sehingga fayajibul imanu bihi. Maka wajiblah kita beriman tentang adanya hari kemudian. Lalu timbul pertanyaan, hari akhir itu mulanya dari mana, akhirnya dari mana, sampai mana? Kalau ditanya, hari akhir ini mulanya kapan? Bagian ini saudara, ulama ahlus sunnah wal jamaah terbelah dua. Yang pertama, hari akhir itu kiamat begitu, mulanya dari kebangkitan dari kubur. Ini pendapat pertama. Mulanya dari kebangkitan dari kubur. Bila ini kita pegang pendapat ini, maka kuburan bukan hari akhir. Bukan. Karena hari kiamat adalah saat bangkit dari kubur. Berarti kalau sebelum bangkit dari kubur, namanya belum hari kiamat, hari akhir. Berarti kuburan itu bukan hari kiamat. Jadi apa itu kuburan? Namanya barzakh. Dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Pemisahnya namanya disebut kuburan, disebut barzakh. Pendapat ini dan pendapat ini kurang kuat. Kalau kitab kita menyebutnya wa awwaluhul mautu. Pendapat yang kedua, inilah kitab kita. Mula-mula hari kiamat itu adalah sejak kematian seseorang. Bila kita mati, maka kita masuk di alam akhir, bukan alam dunia. Jadi alam cuma dua. Ada alam dunia, ada alam akhirat. Pendapat kedua. Kubur berarti alam akhirat. Alam akhirat. Di kubur sudah dapat nikmat yang dulu di dunia benar. Di kubur sudah dapat adab yang dulu di dunia enggak benar. Maka kubur bagian daripada akhirat. Dari mana? Mulanya dari mati. yakni kubur bagian akhirat. Ketika kita udah mati, berarti masuk alam akhirat. Dalam hadis Tirmidzi, Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam kitab sunannya daripada Sayyidina Hani, mantan budaknya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Kata Sayyidina Hani, kana Utsman radhiyallahu anhu
idza waqafa ala qabrin baka hatta yabtalla lihyatuh. Sayyidina Utsman bin Affan, kalau dia berdiri lewat di kuburan, beliau selalu nangis. Sayyidina Utsman, kalau masuk kuburan aja, Sayyidina Utsman selalu nangis. Sampai-sampai air matanya membasahi jenggotnya. Artinya deras air matanya kalau masuk ke kuburan Sayyidina Utsman. Ampe ditanya, "Ya Utsman, tudkarul jannah wan nar walam tabki." Ngapa ente ketika didongengin neraka yang serem kagak nangis? Tapi kalau Anda udah masuk kuburan, Anda nangis. Kan sereman juga neraka. Apa kuburan kok nangis? Sayyidina Utsman menjawab, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sebab saya dengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru min. Fa illam yanju fama ba'dahu asyaqqu min." Kata Sayyidina Utsman, perlu Anda paham ngapa nangis saya kalau kuburan. Kuburan itu kata Nabi adalah tempat pertama, settle pertama, terminal pertama daripada terminal akhirat. Jadi kubur adalah bagian daripada akhirat, yaumul akhir. Jadi sehingga yaumul akhir mulanya dari mati. Kubur itu awalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah terminal pertama daripada terminal-terminal akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min. Kalau orang selamat di kuburnya enak, kesonohnya mangkinan nikmat. Kesonohnya nikmat, makin enak kalau di kuburnya enak. Tapi fa illam yanjumin, kalau tidak selamat di kuburnya unek, bukan enak, enak, pegel, puyeng, adab, siksaan. Fama ba'dahu asyaqqu min, kedepannya lebih runyem lagi. Jadi neraka mau ekses, neraka mau ujung. Mulanya dikubur dulu. Kalau orang dikubur enak, nggak bakalan masuk neraka. Maka saya nggak pernah nangis kalau diceritain neraka. Biar kata ada ularnya, gede-gede, nggak nangis. Karena ono mau akibat dari kubur. Surga, saya nggak tertarik. Saya tertariknya kubur. Karena itu mau buah daripada ini. Kalau ini udah masuk, udah enak. Sononya. Kubur dulu. Makanya Nabi menutup salam solat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Jangan ampe dikubur disik. Kenapa itu? Karena ujungnya neraka. Kalau disiksa. Bagaimana Fir'aun
dan konco-konconya Al-Quran tulis annaru yu'raduna alaiha ghuduwa wa ashiya wa yawmal qiyamati wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Kata Allah, annaru, api, berkobar-kobar dikubur buat Fir'aun dan konco-konconya yang durhaka. Itu dikubur. Tapi wa yauma taqumus sa'ah, ketika kiamat datang, begitu, akhirat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Fir'aun masuk pada neraka, dikubur, udah terseksa. Makanya kubur tuh ada raudhah min riyadil jannah. Dikubur. Raudhah tuh apa sih raudhah? Biar ngerti. Raudhah tuh bahasa karang tengahnya latar. Raudhah tuh bahasa karang tengahnya latar. Alaman. Biar ngerti. Latar. Latar surga. Kalau udah kita main di latarnya orang kaya, sabanari di latar orang kaya, nanti lama-lama disuruh masuk nggak? Masuk. Lihat security itu. Kalau pertama-tama mainnya di latar aja. Kalau udah lama-lama mah, ntar juga disuruh masuk. Udah biasa. Ke dapur, kemana? Begitu. Main di latar dulu. Nah, sebelum dikubur, di dunia ada latar surga, namanya raudhah min riyadil jannah. Di dunia apa itu? Tempat pengajian. Tempat pengajian tuh namanya raudhah min riyadil jannah. Dalam hadis Riyadhus Shalihin do dijelaskan oleh Imam Nawawi, Bukhari, Muslim hadis itu, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila Anda lewat ketemu latar surga, mampir aja. Apa itu? Khilaqud dzikr, tempat pengajian. Jadi di dunianya main aja di tempat pengajian. Kalau kita main mulu di tempat pengajian, itu namanya udah main di latar surga. Nanti lama-lama masuk surga. Makanya dikata man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan yang dia itu menurut ilmu, biar gampang. Siapa yang duduk di majlis taklim, itu tandanya orang dikasih gampang menuju surga. Kenapa begitu? Karena mainnya di latar. Orang kalau demen main di latar orang kaya, nanti disuruh masuk ke rumah orang. Kalau orang di dunianya demen mainnya di latar surga, nanti lama-lama bakal masuk surga. Begitu tuh. Maka kita ngaji. Ngapain ngaji? Biar masuk surga. Karena latarnya di situ tuh. Latarnya. Itu namanya raudhah min riyadil jannah. Habis kita ke raudhah di Madinah, jauh dari Karang Tengah. Kalau Al-Madinahnya sih dekat Masjid Al-Madinahnya. Begitu. Masih Karang Tengah juga ya? Oh iya. Bukan Ciledug, bukan? Oh bukan. Gitu. Gitu. Jadi saudara, ini akhirat. Jadi akhirat itu mulanya dari kematian. Mulanya dari kematian. Kalau kita udah mati, udah masuk alam akhirat. Maka dari mati itu ada yang matinya enak, ada yang matinya nggak enak. Dilihat orang mencari ahli surga atau tidak gampang. Kalau udah mati jangan sekarang. Sekarang mau belum jelas. Ntar kuburan tuh ada yang sempit, ada yang lebar. Saya alamin beberapa kasus. Ada orang
kuburannya tanahnya kurang setengah. Ini kuburan setengahnya segini doang tanah. Kalau pakai akal, tanah tuh digali, habis digali diisi orang, berarti kudunya ini kurang setengah, sampai 2 gerobak 3 gerobak belum penuh juga. Tuh di dunia begitu. Saya temuin yang kayak begitu orangnya, kuburannya itu namanya kuburannya luas, minimal sama aja udah cakep. Nih kuburan kita nih, tanahnya sama, rata aja, kayak belum itu udah cakep, nggak usah kurang, pas aja udah cakep. Karena dengan diisi kita itu sama ditutup dinding ari, kudunya lebih, pas aja udah cakep. Ini kurang, saudara, kurang, sampai diangkutin begitu. Itu udah keciri. Ada yang lebihnya membumbung tinggi, banyak banget. Itu mudah gampang nyiriin orang tuh. Saudara nggak usah bingung-bingung nyiriin orang. Ada yang digotongnya enteng, padahal badannya gede. Ustadz Bahasnya masih kurus. Ini gede banget. Begitu. Ada orang kecil banget badannya, digotongnya berat banget kayak batu. Itu aja udah gampang. Beneran. Ciri mati mah. Ini yang harus dipikirin. Hari kemudian. Jadi kalau saudara nih punya duit, dicolong orang, nggak usah pikirin. Si anu nipu kita, biarin aja. Ada akhirat. Jadi saudara nggak usah stres. Nanti bakal balik, punya kita balik sama kita. Duit kita dicolong si anu, ya ada di catatan si anunya nyolong duit kita, di buku kitanya dicolong si anunya ada, jamnya lengkap sama foto-fotonya, alamatnya lengkap, malaikat raqibatid itu. Jadi udah nggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Saudara nggak usah puyeng, biarin aja begitu, daripada saudara puyang-puyangin begitu. Telepon udah ganti, kita kemarin rumahnya kontrakannya udah pindah, apa nggak stres? Kita nyewa polisi, bayar nggak sih kalau nyewa polisi itu? Bayar. Hilang lagi duit, belum lagi nanya sama dukun, begitu. Bayar nggak itu? Mau ngapain? Orang pengajian kayak begitu-begitu jadi puyeng amat hidup. Lepas, anggap aja jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot kita dikerok nih, tambah dikit tambah banyak. Nah ini lagi cukur sama Allah, mau dibanyakin. Udah gitu aja. Jadi nggak stres hidup. Masalahnya nggak usah pakai masalahnya. Begitu. Udah ente puyang-puyang, ente timang puyang doang. Lah dia ngontrak di tempat gua 3 bulan. Katanya dia lagi repot, nanti bulan depan kita iya baik. Ujungnya dia kabur kagak pakai bilang. Ditelepon mati teleponnya. Mananya dia ogah mau kenal sama kita. Lah kita mau kenal sama dia. Berarti tinggian dia tinggian kita. Hah? Tinggian dia, tandanya kita nginget dia ogah inget kita. Malam gak bisa tidur. Meremelek. Dia malamnya ngorok pules. Nih kita nggak bisa tidur nih, ulah dia ulah kita. Ngapa dikerjain? Nih biar saudara hidupnya bahagia. Saya terangin tentang kehidupan dunia. Bila saudara banyak duitnya di tangan orang, dipinjam sama orang, bayarnya susah, saudara renungi omongan saya. Biar gampang. Saya duitnya dipinjam sama Sadali. Berapa ya kira-kira biar gampang? 100 juta dipinjam. Hilang nih orang, ya kan? Orangnya hilang. Nggak bayar. Kita tagih, nomor teleponnya pindah. Kita wirid saban malam. Biar apa? Biar bayar. Kita wirid malam melek. Biar bayar. Berkat wiridan kita, usahanya lancar, usaha Dali.
Berkat kita wirid. Usahanya lancar. Kan dia kagak bisa bayar sama kita kalau kagak punya duit. Maka kita wirid ini biar dia bayar utang, maknanya biar dia banyak duit. Kita wirid sahabat malam. Sampai baca Yasin 7 kali tiap malam. Biar bayar utang. Ya bahasanya biar bayar utang. Tapi realnya biar dia duitnya banyak. Karena nggak bakal bayar utang kalau dia duitnya nggak banyak. Bener nggak? Kita wirid dapat 40 hari. 7 Yasin saban malam, 7 Yasin. Ternyata Ustadz Ali ini utangnya bukan sama kita doang. Begitu. Utang aja sama Mas Pri juga ngutang juga. Malah galakan Mas Pri nih. Galakan. Dia tagih sama dia. Utangnya nggak banyak, 50 juta sama dia. Lah, duit 50 jutanya yang Ustadz Ali ini dapat buat Mas Pri. Kita wirid lagi 40 hari lagi. Wirid biar dia punya apa? Punya apa? Punya duit. Ternyata bukan Mas Pri doang. Begitu loh. Kamu Ustadz Yakub juga ada. Kita wirid lagi. Begitu. Coba tuh, pikirin nama sampean. Coba kalau kita wirid dari 4 bulan yang lalu tuh buat diri kita biar usahanya maju. Tambah maju gak kita? Lah, ngapa kita mikirin dia? Ngenakin dia, kapan mikirin kita? Bener gak kayak begitu tuh? Maknanya bener gak kayak begitu? Ya, maka karena itu duit kita di tangan orang, mohon maaf, robek bondnya. Itu saban hari bukan Quran yang dideres. Mas Pri 2 juta. Jisopa 3 juta. Ini mulu yang dideres. Duit gua nih ternyata ada 1 M kalau dikumpulin. Begitu. Itu kita bisa gila. Datang lagi ke dukun. Mengapa? Kita orang pengajian. Buang yang kayak begitu. Kita mau wirid biar kita duitnya ngapa sedali gitu. Ngapa itu yang orang bohongin kita? Maksud saya begitu tuh. Ini mau contoh biar mudah aja, minta izin sedali. Biar gampang memudahkan kita memikirkan. Ngapain? Begitu. Ada orang datang ke rumah saya. Saya ditipu, Kiai, berapa? 500 juta. Susah banget. Robek aja bonnya. Bagilah amalan biar dia bayar utang. Ya, rugi bang. Saya bagi amalan. Ngenakin siapa? Ngenakin dia. Ngenakin kita. Lah ngenakin dia. Dia usahanya tambah maju. Karena diwiridin sama kita. Kan orang terdolimi doanya manjur ya kan? Begitu. Dia usahanya maju. Lah ngenakin dia. Mana ngutangnya bukan sama kita doang lagi. Ada yang lebih galak dari kita. Bayar lagi sama dia. Capek. Yang bikin capek begitu. Robek bonnya. Tutup, bakar, minta ganti sama Allah. Anggap aja jenggot lagi dicukur, mau dibanyakin. Udah begitu hidup. Kalau nggak paham, saudara, renungi omongan ini berulang-ulang sampai saudara ngerti. Saya tuh nggak pernah. Dia datang aja ke Anun, mau ngapain? Terserah, nggak ketemu di dunia, di akhirat tetap duit kita. Ingat, duit 1000 yang dia colong dari duit kita. Sholat dia 1000 rakaat buat kita. Alhamdulillah. Masa 1 juta ini. Ya tinggal itu. Lumayan. Masalahnya dia kagak ibadah. Dosa kita. Dipindahin ke dia nanti di akhirat. Enak nggak? Jadi yang kita pikirin duit orang sama kita. Jangan duit kita di tangan orang. Jangan. Saya nggak pernah pikirin. Dari dulu sampai detik ini. Nggak pernah sekali. Duit kita di tangan orang, terserah dia. Ada Allah. Enggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Itu hidup saya. Saya nggak pengen dibikin puyeng sama orang. Padahal orang nggak bikin puyeng, kita puyeng diri. Sampai teman kita bilang begini nih, orang daerah Jakarta Barat. Masalahnya Kiai, pakai masalahnya. Begitu. Dia naik Fortuner baru, warna putih ya. Kata saya jawab, dapat nipu. Yang bener Kiai, coba aja lihat. Kalau dia tetangga ente, dia udah punya utang, mestinya dia bayar kalau dia muslim. Habis itu tuh, seminggu datang ke rumah, bener Kiai, dia ketangkap sekarang. Tuh, kan kata saya juga apa? Jangan kagak percaya, ente buang dah pikirannya. Jangan ngelamunin orang yang kagak mikirin kita. Allah mikirin kita mulu. Ini nih yang kita harus pikirin. Banyak zikir, banyak baca sholawat,
Inilah yang kita pikirin biar hidup kita bahagia. Ingat ada namanya yaumul akhir. Di sanalah balasan itu ada. Udah gitu aja hidup. Jadi muslim tuh hidupnya nyantai, happy, bahagia, enggak puyang-puyang amat. Ngapain kita puyang-puyangin? Ada orang nyerobot tanah kita, ya ambil. Suka-suka lo dah. Urusan lo. Nggak ketemu di dunia, di akhirat tetap punya kita. Nggak ketemu di dunia, biarin. Rugi di dunia, makalah di dunia nggak apa-apa. Yang penting selamat di akhirat. Begitu. Kita ngejengkalin tanah orang, ambil gak usah gede-gede. Sejengkal. Itu ampe bumi yang ketujuh, berapa ton tuh? Sejengkal doang nih. Ampe bumi yang ketujuh bakal dipikulin di kita. Kira-kira berapa ton tuh? Ampe bumi yang ketujuh. Lo kan banyak. Sejengkal doang, apalagi ganti sertifikat orang. Kita nggak usah puyang-puyang hidup. Hidup dibikin nyantai. Inilah iman hari akhirat. Dan kita bukan wajib beriman adanya hari akhirat itu pasti ada, tapi seluruh yang terkandung berbicara akhirat kita wajib imani. Mati, sesudah mati bakal dikubur, bakal ditanya mungkar nakir. Itu lanjutannya, min su'alil malakaini. Jangan malam ini dah. Lanjutannya nantilah Ustaz Ali. Bener nggak? Itu segitu aja. Iya.